Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz mau nanya, bagaimana cara menjawab misalkan ada non muslim yang bertanya tapi tidak, kita sebagai orang muslim tidak boleh memakai Al-Quran atau hadis. Misalkan orang non muslim kan Tuhannya ada kayak Yesus kan ada gitu. Nah, bagaimana untuk menjawab secara logika agar si muslim itu masuk ke Islam itu? Terima kasih. Tentang apa? Melihat Yesus ada patungnya kelihatan gitu. Iya, itu Tuhan saya itu ada itu patung ya. Nah, kalau misalkan bertanya kalau Allah tuh wujudnya seperti apa, menjawab secara logika seperti gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang di luar Islam mempunyai Tuhan, Tuhannya ada kelihatan patung. Gimana kita bisa naklukkan dia agar dia ikut Tuhan kita? Tuhan kita nggak kelihatan. Nah, mungkin begitu maksud pertanyaannya. Baik, ini ada jawaban beneran, ada jawaban mainan. Jawaban mainan saja sudah cukup. Jawaban mainan saja untuk mereka cukup. Oh, Tuhanmu itu kan kemarin dijual di sana, masa Tuhan dijual? Besok hidungnya coplok lagi, gitu saja itu mainan jawabannya. Masa Tuhan kayak begitu? Kan sudah beres pakai mainan saja, nggak usah pakai serius-serius. Dan Tuhanku tidak seperti itu. Tuhanku tidak bisa dicuil hidungnya, Tuhanku tidak bisa dipahat, Tuhanku tidak bisa dihancurkan, Tuhanku nggak bisa dijual. Itu Tuhanku, kan sudah beres, itu kan mainan jawabannya. Nggak usah pakai jawaban beneran kan? Masa Tuhannya dalam bentuk patung? Nggak ada. Tuhan bukan patung, itu batu. Kemarin dibuat, itu kan Sayyidina Umar yang tertawa dulu. Aku tertawa pada masa jahiliyahku. Kalau aku bepergian jauh itu, biasanya karena yang bawa patung, nyembah patung. Kalau saya nggak punya patung, ya korma, saya bentuk patung, saya sembah. Nanti setelah itu saya makan lah kan. Ketawa ini, Tuhannya dimakan kan gitu. Aneh. Karena Tuhan bukan patung. Dan Tuhan bukan anak manusia seperti Sayyidina Isa alaihissalam. Tuhan tidak pernah mengeluh. Tuhan tidak pernah pusing. Tuhan tidak pernah bingung. Ini Tuhan kita itu apa? Ya tidak seperti itu pokoknya. Jadi biasanya kalau Anda ingin mengukuhkan atau ingin mengenalkan orang kepada Tuhan Anda, batalkan Tuhan dia saja. Nanti dia akan bingung mencari Tuhan yang sesungguhnya. Itu dilakukan oleh seorang Nabi Ibrahim. Barangkali itu matahari yang terbit. Tak tanya tenggelam. Tidak, Tuhan tidak mungkin seperti itu. Melihat rembulan pun demikian dan seterusnya. Kalau dia sudah menyadari bahwa nggak mungkin Tuhan semacam itu, baru aneh mencari Tuhan. Tuhan ini kayak apa? Tuhan itu seperti apa? Jawabannya adalah Tuhan tidak seperti apapun yang ada di benakmu dan tidak seperti apa yang ada. Sebab apa? Kalau Tuhan kayak gunung, itu gunung bukan Tuhan. Tuhan kayak matahari, ya enggak dong. Kalau Tuhan kayak matahari, ya itu matahari bukan Tuhan. Tuhan kayak apa lagi? Tidak kayak begini, tidak kayak begitu. Tidak seperti apapun. Laisa kamitslihi syai'. Tapi saya tidak paham lah. Itulah Tuhan nggak boleh masuk pemahamanmu. Saya tidak ngerti. Al-ajzu an tarki idraki ma'rifatu. Wah, berarti Tuhan tidak ada. Kalau Tuhan tidak ada, ini banyak pembahasannya. Karena sudah mengakui adanya Tuhan, bagaimana kembali Tuhan tidak ada? Tuhan kan sudah ada. Dari tadi kamu sudah meyakini Tuhan ada, cuman kamu salah menduga. Tuhan itu terus ada. Ini balik dialog yang pertama lagi. Jadi dialog pertama adalah kamu percaya adanya pencipta atau tidak, gitu dulu. Oh, nggak percaya, baik. Kalau nggak percaya aneh dong kamu. Ini saja ada yang membuat kok, bagaimana gunung nggak ada yang membuat? Memang terjadi dengan sendirinya sendiri? Nggak mungkin, berarti ada yang membuat. Baru setelah itu, siapa yang membuat? Patung ya enggak dong, masa patung yang membuat lah kan? Apalagi Nabi Isa juga enggak membuat. Yang membuat siapa? Ya Tuhan. Nah Tuhan ini siapa? Pakai petunjuk kita namanya Allah. Sifat-sifatnya gimana kalau bahasa kita? Ciri-cirinya gimana? Sifatnya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Dia maha kasih, ma'in, itu sifat Allah. Bisa dilihat enggak? Yang bisa dilihat adalah makhluk Allah, bukan Allah. Selesai. Kamu bisa melihat gunung, Allah tidak seperti itu. Kamu bisa melihat rembulan, bisa. Allah tidak seperti itu. Selesai. Allah agak bagaimana? Allah tidak masuk dalam bagaimanamu. Karena Allah adalah ada,
tidak seperti apapun dari yang kau saksikan dan kau rasakan. Allah maha ada. Allah yang menciptakan otakmu, bukan Allah masuk dalam otakmu. Allah tidak boleh kita hayal-halalkan seperti apa. Ini biasanya orang, saya tetap nggak paham. Nah, memang itulah hakikat iman kalau sudah kamu tidak paham tentang Allah. Tapi kamu mengerti sifat-sifat Allah. Mau dihayalkan dengan otaknya, nggak bisa. Karena Allah tidak boleh masuk dalam hayalan kita. Yang masuk dalam hayalan kita, imajinasi kita kan orang melukis, menggambar, main itu. Dan ketahuilah, seorang pelukis kaya apapun pasti dia punya gambaran sebelumnya. Kenapa ada seorang pakar pelukis melukis seorang perempuan yang sangat cantik atau laki-laki yang sangat ganteng? Apakah dari nol? Tidak, karena dia sudah tahu bentuk manusia cantik. Kan begitu. Nggak bisa melukis itu membentuk sesuatu yang tidak pernah ada. Orang nggak paham. Dimodifikasi, bikin ular, kepalanya ikan, itu kan dari ikan. Nggak mungkin hayalanmu itu berangkat dari sesuatu yang pernah kau saksikan. Yang tidak pernah melihat nggak bisa menghayal. Hayalanmu itu adalah sesuatu yang dikembangkan dari apa yang sudah dilihat. Nggak ada. Hayalan itu dari nol itu nggak ada. Orang yang nggak pernah melihat ya nggak bisa berhayal, nggak kebayang, namanya gitu. Kalau sudah ada melihat baru masuk hayalnya. Orang cantik, binatang, menjulang tinggi, apa itu baru masuk hayal. Dan Allah tidak boleh masuk dalam hayal Anda. Allah ada, tapi tidak seperti apapun dari kau saksikan. Jadi sederhana. Kamu tahu apa sih? Coba sebut yang kau ketahui, yang kau lihat, yang kau rasakan, yang kau dengar, semuanya itu selesai. Jawabannya Allah tidak seperti itu. Terus bagaimana? Nah bagus, kalau sudah sampai bagaimana engkau ngerti bahasanya Allah tidak seperti apapun yang kau hayalkan. Tidak bagaimana-bagaimana, Allah ada. Berarti Allah nggak ada. Balik lagi pertama lo, tadi kamu sudah bilang ini kan ada Allah, kau bilang kamu Allah nggak ada kan. Karena kalau Allah kau sama dengan bulan, itu bulan bukan Allah. Matahari bukan Allah. Jadi seperti itu. Yang tidak mengakui Tuhan hanya orang gila saja. Siapa yang tak percaya akan adanya Tuhan? Hanya orang gila. Orang kafir percaya akan adanya Tuhan, cuman salah mengenali Tuhan. Dari penjuru dunia, barat dan timur, dimanapun mengakui Tuhan. Anda masuk hutan belantara, ternyata di situ ada sekelompok manusia menuhankan kepala sukunya. Ada Tuhan artinya. Bagi dia ada Tuhan. Cuman dia salah pilih. Kok Tuhannya kepala suku? Ke Persia Anda menemukan orang menyembah matahari, api. Dia percaya Tuhan. Di Jepang orang nyembah apa? Matahari. Loh, dia menduga itu Tuhan, tapi semuanya orang berakal mempercayai adanya Tuhan. Cuman yang salah adalah mereka menganggap selain Tuhan, Tuhan itu salah. Tapi kepercayaan adanya Tuhan itu kepercayaan semua orang yang berakal. Yang nggak berakal baru nggak percaya adanya Tuhan. Lalu Tuhan seperti apa? Nah itulah baru dibahas. Tuhan tidak seperti apapun. Bukan matahari, bukan gunung. Gunung ya gunung, bukan Tuhan. Bukan batu, bukan patung, bukan Nabi Isa, bukan Raja Namrud yang mati, bukan si Firaun tenggelam di laut, bukan itu. Lalu bagaimana? Ya karena Tuhan bukan makhluk, yang kau ketahui kan makhluk. Bagaimana kau akan bercerita tentang Tuhan? Nanti di surga baru melihat Allah nanti. Baik, itu saja. Baik, insya Allah Allah memberikan pemahaman. Ini bahasan akidah seperti itu.